Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Di video kemarin yang saya posting mengenai bagaimana cara mencegah infeksi pada luka saat musim hujan, ada salah satu komentar yang sangat menarik bagi saya, yaitu bagaimana cara perawatan luka apabila tendon terlanjur putus. Hal ini memang sering kali terjadi pada pasien-pasien dengan luka kronis, seperti luka diabetes, luka dekubitus, ataupun luka-luka yang lain seperti luka kecelakaan yang mengakibatkan tendon putus. Dan apa yang akan terjadi apabila tendon putus dan apakah hal tersebut dapat diperbaiki dan apakah apabila tendon putus akan menyebabkan lama dalam proses penyembuhan pada luka pasien. Nah, hal ini memang menjadi suatu pertanyaan dan menjadi sebuah dilematis saat kita merawat luka apabila terjadi tendon yang putus. Maka dari itu, di kesempatan kali ini di channel Mantri Luka, saya akan menjelaskan apa itu tendon, dan kenapa tendon itu bisa putus, dan juga bagaimana langkah-langkah yang baik agar nantinya luka yang sudah terjadi tendon yang putus dapat dirawat dengan baik, sekaligus nantinya ada salah satu contoh kasus yang saya akan share kepada Sobat Mantri Luka dari proses perawatan luka yang tendonnya harus diambil dan ternyata lukanya bisa berprogres dengan baik. Silahkan simak video ini hingga akhir, dan apabila dari Sobat Mantri Luka ada pertanyaan-pertanyaan mengenai proses perawatan luka, boleh silakan tuliskan saja di kolom komentar dan akan saya bahas di channel ini. Baik, Sobat Mantri Luka sekalian, apakah sudah tahu apa itu tendon ya? Perlu diketahui oleh semua Sobat Mantri Luka, tendon merupakan salah satu komponen yang penting, di mana tendon ini adalah jaringan lunak yang menghubungkan antara otot dan tulang, yang fungsinya adalah untuk membantu dalam proses pergerakan pada sendi-sendi tubuh kita. Nah, dan penyebab dari tendon ini bisa putus memang banyak hal, ya, terutama pada pasien-pasien yang masih beraktivitas atau saat terjadi luka, ya, dikarenakan tekanan maka tendon terjadi trauma sehingga putus. Itu juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang rentan sekali kondisi lukanya yang berhubungan dengan tendon expose. Selanjutnya, pada pasien-pasien yang luka kronis seperti luka diabetes, ini pasti dari rekan sejawat semuanya menemukan kasus yang sama, yaitu terjadi tendon yang ruptur ataupun kerusakan tendon yang disebabkan oleh infeksi. Hal ini pastinya menjadi sebuah dilematis. Apabila tendon tadi kita ambil, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kesulitan dalam pergerakan sendi-sendi yang ada pada jaringan luka tadi. Contoh, pada pasien-pasien yang terjadi luka pada ekstremitas bawah, pada bagian kaki, yang terjadi tendon expose dan berpotensi terjadi ruptur, yang terjadi adalah maka dia akan kesulitan untuk menggerakkan jari-jari kakinya. Dan itu memang terjadi pada pasien-pasien yang tendonnya putus ataupun tendonnya ruptur, ya, rusak. Nah, hal ini apakah bisa diantisipasi atau bisa diatasi, dan bagaimana sih cara perawatannya? Baik, saya akan share kepada Sobat Mantri Luka semuanya. Ini merupakan suatu kasus ya, dimana luka ini sudah saya rawat sekitar 4-5 bulan ya, dengan kondisi yang seperti ini. Oke, jadi awalnya luka ini dikarenakan gerinda ya, mesin pemotong keramik ya, ternyata keramiknya ada yang menusuk ke bagian punggung kaki.
dan terjadi infeksi dan melebar dan terancam amputasi. Nah, terjadi infeksi melebar dan lukanya memang sudah terjadi spreading infection, kerusakannya di bagian punggung kaki yang semakin melebar, bengkak, dan juga berpotensi terjadi kerusakan jaringan yang sangat luas. Nah, setelah sekian lama dirawat ya dengan terapi-terapi yang baik, dengan proses perawatan yang baik, dan juga saya mencucinya menggunakan sabun ya, Sobat Menteri Luka semuanya. Dan setelah itu ya, saya bersihkan secara perlahan ya. Untuk proses perawatannya ini dirawat selama seminggu 2 kali. Ya, yang harus diperhatikan dalam proses perawatan seperti ini adalah yang pertama, bagaimana mencegah infeksi semakin meluas. Yang kedua, segeralah ambil jaringan mati sehingga menemukan warna dasar yang merah. Nah, luka-luka yang berada di punggungan kaki biasanya akan terlihat tendon atau tendon expose. Nah, apabila luka tadi infeksi dan juga terlihat tendon, berpotensi terjadinya ruptur ataupun kerusakan. Jadi tanda-tandanya adalah saat tendon tadi yang awalnya kencang sekali ya, lama-kelamaan dia malah lemas gitu ya, atau bisa dibilang tendonnya ini tiba-tiba lembek ya itu. Nah, itu menandakan bahwasannya terjadi kerusakan pada tendon. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita tipiskan secara perlahan. Jadi tendonnya itu ditipiskan mulai dari ujung tendon yang satu ke ujung tendon yang lain. Jadi contoh tendon ini ada sebelah sini, ya, kelihatan sampai sini. Nah, ini silakan ditipiskan terlebih dahulu. Nah, harapannya adalah tendon tadi bisa diselamatkan walaupun memang secara keseluruhan keutuhan tendon tadi akan berkurang. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau tendonnya sudah putus? Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi di awal adalah menjadi sebuah dilematis, di mana ada kondisi tendon itu memang harus diambil untuk apa? Untuk menyelamatkan ataupun mencegah infeksi. Ya, jadi kita ambil saja. Jadi ya sudah, kita putus tendon tadi ya. Dan resikonya adalah pasien akan sulit atau tidak bisa menggerakkan persendian, terutama pada ujung-ujung jari kaki kalau posisi lukanya berada di kaki. Ya, nah ini memang kalau kita rawat dengan sebaik mungkin dari awalnya dia banyak jaringan yang berwarna kuning ya, terus lama-kelamaan semakin jelas tendonnya, semakin tinggal tendon yang menyambung tadi diusahakan diselamatkan ya. Tapi apabila tidak bisa, yes, oke, tidak ada masalah, tetap terus kita rawat ya. Terus kita rawat dan memang harus dikomunikasikan ke pasien agar nantinya pasien tadi tidak kaget saat sudah lukanya sembuh ternyata jarinya kok sulit digerakkan. Nah, itu di awal silahkan bagi rekan sejawat yang sedang merawat pasien dengan tendon yang sudah terlanjur putus, ya silakan disampaikan ke pasien atau ke keluarga pasien. Nantinya apabila luka ini sudah berprogres dengan baik dan sembuh, yang terjadi adalah akan berkurangnya pergerakan pada ekstremitas bawah, terutama pada jari-jari kaki. Nah, itu perlu disampaikan di awal ya. Jadi bagaimana proses perawatannya, ya tetap ya dirawat sebaik mungkin, dicuci menggunakan sabun ya, dibuang jaringan matinya, dan juga berikan terapi yang tepat. Nah, untuk luka-luka seperti ini yang masih banyak jaringan kuning ya, kita berikan iodosop yang banyak dan juga berikan zinc cream ya untuk melunakkan jaringan, dan dibutuhkan keterampilan untuk apa? Untuk membuang jaringan mati secara maksimal. Sehingga apa? Sehingga nantinya dapat memperoleh hasil yang baik dan menemukan warna dasar luka yang merah. Nah, itu akan berprogres dengan baik dan jaringan epitel akan bergerak ya, jaringan granulasi akan tumbuh, dan tinggal bagaimana cara kita memanajemen
luka yang sudah berwarna merah ini terhindar dari pendarahan dan juga terhindar dari yang namanya biofilm. Oke, semoga penjelasan ini dapat membantu bagi rekan sejawat, bagi sobat menteri luka, bagi pasien yang sedang mengalami luka yang tendonnya terlanjur putus. Ya. Tendon boleh putus, tapi cinta jangan sampai putus. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi Sobat Menteri Luka yang sudah support terhadap perkembangan channel ini, dan jangan lupa tetap like, subscribe ya, dan juga share kepada semua yang membutuhkan informasi ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.